Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter, fiskal, inflasi, dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hukma Sobia, yang kedua Salvia Nesa, yang ketiga Silvi Mutiara, yang keempat ada Sabila Salma. Selanjutnya saya Hukma Sophia dengan NIM 24 10 11 1190. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tujuan utamanya yaitu untuk mengendalikan inflasi agar tetap stabil, menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta menciptakan sistem keuangan yang sehat sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia meliputi penetapan suku bunga acuan BI 7. Acuannya piye, Ding? Saya ulangi ya. Iki engko dingan we. Instrumen kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka melalui jual beli surat berharga, serta pengaturan giro wajib minimum bagi perbankan. Melalui instrumen-instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya itu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan pajak, belanja negara, dan berbagai program bantuan kepada masyarakat. Saya Salvianesa Faunian dengan NIM 24 10 11 11 052. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia meliputi pajak sebagai sumber utama penerimaan negara, belanja negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, serta pemberian subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Melalui instrumen-instrumen tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, pengertian inflasi. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli masyarakat karena nilai uang menjadi berkurang. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai indikator penting dalam melihat stabilitas ekonomi suatu negara. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Silvi Mutiara dengan NIM 24 10 10 11 12 2. Selanjutnya, inflasi Indonesia saat ini. Kondisi inflasi di Indonesia saat ini relatif terkendali dan berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu sekitar 2-4%. Stabilnya tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga pangan, energi, serta nilai tukar rupiah. Pengendalian inflasi yang baik menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang tercermin dari kenaikan produk domestik bruto atau PDB dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Data pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup stabil, yaitu berada di kisaran sekitar 5% per tahun. Stabilitas ini didukung oleh beberapa faktor utama, seperti konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan global. Selanjutnya, saya Sabila Salma dengan NIM 2410111108. Saya menjelaskan hubungan kebijakan dengan ekonomi. Jadi, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki peran saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Sedangkan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran negara. Sinergi kedua kebijakan ini sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak dari kebijakan. Jadi, penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, jika kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tepat, dapat menimbulkan dampak negatif seperti inflasi yang tinggi, ketimpangan ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan terkoordinasi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dan kesimpulannya adalah kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Inflasi Indonesia saat ini terkendali dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil, sehingga diperlukan sinergi kebijakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana. Are you ready?